Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaron Ismailnya dengan NIM 3333240127 dari Teknik Industri Angkatan 2024. Di sini saya dari kelompok 19 tutorial statistika 2. Di sini saya akan menjelaskan memberikan cara penyelesaian suatu permasalahan dari modul 1 yaitu estimasi parameter dengan menggunakan dua jenis software. Yang pertama ada Studio dan yang kedua ada Minitab. Baiklah, langsung aja kita baca dan pahami soalnya terlebih dahulu. Itu adalah dari 700 pengguna aplikasi belanja online yang disurvei, diketahui 455 orang menggunakan metode pembayaran transfer bank. Tentukan interval kepercayaan 90% untuk proporsi sesungguhnya pengguna aplikasi yang menggunakan transfer bank. Nah, jadi di sini kita akan mencari proporsi sesungguhnya pengguna aplikasi yang menggunakan transfer bank tersebut. Langsung aja kita selesaikan dengan menggunakan software RStudio. Langsung ke studio. Nah, di RStudio sendiri ini udah ada sintaksnya, jadi kita tinggal masukin data-data yang ada di soal tadi. Yang pertama ini tadi adalah N1. N1 ini adalah eh, berapa banyak orang yang disurvei. Untuk orang yang disurvei sendiri tadi adalah sekitar 700 orang. Dan untuk X1 sendiri itu adalah menggunakan pembayaran dengan transfer bank. Itu ada 455. Sini untuk alfanya kita masukin persenan tadi. Tadi kan estimasi kepercayaannya itu sekitar 90%. Jadi di sini kita tulisnya 0, langsung aja kita running dulu untuk soal yang satu ini yang diketahuinya. Terus selanjutnya kita kan yang interpolasi untuk Z. Selanjutnya, ini kita udah ketemu di 1,4. Nah, untuk standar area sendiri, kita juga bisa running untuk ketemu hasilnya. Itu ada di angka, untuk standar area itu ada di angka 0,0118. Nah, untuk batas bawah dan selang percayanya, kita juga bisa running. Terus selanjutnya, kita cetak hasil. Nah, langsung aja kita running juga. Dengan selang kepercayaan 90%. Nah, running. Dan di sini ketemu hasilnya dengan selang kepercayaan 90% untuk proporsi itu ada di angka 0,62 sampai dengan 0,67. Dan selanjutnya kita selesaikan permasalahan nomor satu ini dengan menggunakan software Minitab. Apakah hasilnya sama atau tidak? Kita bandingkan. Untuk yang Minitab sendiri itu yang pertama kita ke basic statistik. Terus kita pilih yang one proportion. Kalau one proportion, kita pilih yang summarize data. Kita masukin nih data tadi, number of itemnya itu ada di 455, dan untuk number of file-nya itu ada 700. Nah, selanjutnya kita pencet proportion. Ini kita sesuai nih confidence levelnya. Tadi kan kita pakai dalam kepercayaan 90%. Jadi di sini kita ganti 90. Terus kita oke, oke. Nah, di sini udah ketemu nih hasilnya di angka 0,619 sama 0,679. Nah, kita bandingin nih hasilnya sama atau enggak sama kita 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 bandingin nih hasilnya tadi sama atau enggak sama yang di RStudio. Yang di RStudio tadi benar ya 0,62 sama 0,67. Itu adalah penelitian dilakukan untuk membandingkan minat menonton film bioskop antara pria dan wanita. Dari 450 responden pria, terdapat 260 orang yang rutin menonton film bioskop. Dari 500 responden wanita, terdapat 110 orang yang rutin menonton film bioskop. Tentukan interval kepercayaan dengan selang 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara pria dan wanita yang rutin menonton film bioskop.
Jadi kita cari menggunakan eh, software RStudio. Nah, ya untuk soal nomor 2 itu kita pakai yang estimasi selisih dua proporsi. Yang diketahui untuk N1-nya ini itu adalah em, 450 karena tadi ada 450 sampel pria dan X1-nya itu adalah jumlah pria yang rutin menonton bioskop itu ada di angka 260. Selanjutnya untuk N2-nya itu adalah em, jumlah wanita tadi itu ada 500. Nah, untuk S2 itu adalah jumlah wanita yang rutin menonton bioskop itu ada di angka 110. Selanjutnya untuk alternate itu adalah kita menggunakan selang kepercayaan di angka 95%. Jadi di sini kita tulis 0,05. Langsung aja kita running. Running kita cari nih selisih proporsinya di angka berapa. Kita cari standar errornya. Itu dari angka 0,029. Nah, nilai Z kritisnya running juga. Di angka 1,959. Terus ada batas bawah dan atas uang kepercayaannya. Nomor bond 2. Selanjutnya kita cetak nih hasilnya. Nah, untuk hasil dari 100% 95% untuk selisih proporsi itu ada di sekitaran angka 0,299 sampai dengan 0,416. Nah, selanjutnya setelah kita udah tahu nih hasil dari yang aslinya, kita coba buktikan juga di software penyelesaian dengan menggunakan software Minitab. Sengaja kita pilih Minitab. Nah, untuk nomor 2 ini sendiri itu sama, kita masuk ke stat, terus kita pilih basic statistik, kita pilih yang uh, to proportion, kita pilih to proportion, selanjutnya kita pilih yang summarize data. Untuk tadi banyaknya pria, tadi banyaknya pria yang gue temukan biasa itu ada 260. Nah, untuk selanjutnya itu number of traveling itu ada 450. Sampel 2 itu 110 dan untuk jumlah keseluruhannya itu ada 500 orang. Terus kita option, kita sesuai ini, kita menggunakan selang kepercayaan berapa persen, kita menggunakan 95%, jadi udah sesuai ya, langsung oke bisa. Dan di sini udah ketemu nih hasilnya di angka 0,2994, 0,21. Itu kita bandingin lagi dengan yang S-Studio tadi, apakah sama atau tidak. Yang dimenit dengan S-Studio sendiri itu sama ya, hasilnya terbukti. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke soal yang ke nomor 3. Banyak 9 komponen elektronik dipilih secara acak dari suatu proses produksi. Dari kemudian diperoleh simpangan baku umur pakai sebesar 1,2 jam. Diasumsikan umur pakai komponen berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku umur pakai seluruh komponen elektronik. Nah, langsung ini kita cari di RSUI N3-nya itu adalah 9 karena tadi komponen dipilih secara acak komponen elektroniknya. Nah, untuk S2 ini sendiri itu adalah 1,2 jam. Nah, untuk alternatif sendiri itu kita menggunakan 0,05 karena sama-sama yang di soal nomor 2 ini sendiri. Tadi kita menggunakan soal kepercayaan 95%. Langsung aja kita running. Nilai skornya. Nah, itu ada yang pertama itu ada di 19,53 dan yang kedua itu ada di 2,179. Selanjutnya kita hitung interval kepercayaannya untuk variansi dan untuk simpangan baku. Karena ini, nah, di situ kita cetak hasil.
kita cetak hasil untuk 95% untuk mencari variansi dan 95% untuk bahan baku. Nah, jadi ini hasilnya untuk variasi sendiri itu ada di angka 0,656 dan sampai dengan 5285. Selanjutnya untuk selang kepercayaan simpangan baku itu ada di angka 0,81 sampai dengan 2,29. Setelah kita udah cari di RStudio, itu kita cari dengan menggunakan dengan menggunakan software Minitab untuk memastikan hasilnya lagi. Untuk soal nomor 3 ini sendiri, itu kita bisa langsung masuk ke start. Terus kita pilih basic statistik. Kita pilih yang one variance. Kalau itu kita pilih yang sample variable. Kita pilih yang sample variance. Selanjutnya untuk sampel sesi itu kita isi berapa 9. Sample variance itu kita isi 1,44. Nah, di situ kita pilih option, kita samain lagi nih si confidence levelnya udah sama atau belum. Kita menggunakan 95 persen. Jadi ini udah benar 95,6. Oke, oke. Di sini keluar nih hasilnya untuk T-square itu ada di angka 0,6 barang 5,29. Nah, selanjutnya itu kita eh, ke mencari yang satu lagi itu di di basic statistik kita pilih juga variance. Terus kita ganti ini dengan tadi kan kita udah cari yang sampel variance, sekarang kita cari yang sampel standar deviasi, yang kita mau cari standar deviasi nih. Nah, untuk sampel size sendiri itu kita taruh di angka 9. Untuk sampel standar deviasinya 1,2 jam. Dan untuk opsinya kita lihat lagi, apa udah benar ini menggunakan 95%. Nah, di sini udah benar, udah 95,0. Kita oke, oke. Dan ketemu nih hasil T-square-nya untuk yang di sini itu adalah 0,81 sampai dengan 2,0. Nah, kita lihat lagi di RStudio, apakah hasilnya itu sama. Nah, untuk di RStudio sendiri itu hasilnya sama ya teman-teman, sama yang kayak di limited tadi. Bedanya kalau di limited itu hasilnya dibulatkan, nah, sedangkan kalau yang di RStudio ini enggak. Cuma nanti itu hasilnya bakal tetap sama. Nah, itu dia permasalahan dengan menggunakan dua software Minitab dan Studio. Dapat disimpulkan bahwa dua software tersebut sama-sama dapat menyelesaikan permasalahan estimasi parameter yang dimana hasilnya juga cenderung sama. Nah, cukup sekian dari saya. Kalau lebih nama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.